Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Amalia Safitri, NIM 7211419229. Saya akan menjelaskan proyek 5 Sistem Informasi Manajemen yang berjudul Formulir Pembelian Buku Web atau HTML. Membuat formulir. Yang pertama, file text, di mana pengguna mengetikkan sebaris data, misalnya untuk file name. Kedua, menu drop-down digunakan untuk mengombinasikan jawaban yang akan ditanyakan dalam tempat kecil di halaman web. Contohnya, what course are you taking? Yang ketiga, tombol radio menampilkan semua pilihan kepada pengguna dalam satu tampilan. Contohnya, what type of book do you prefer? Yang keempat, checkbook serupa dengan tombol radio, tetapi pengguna dapat memilih satu pilihan atau lebih. Contohnya, what else would you like? Yang kelima, kotak teks digunakan untuk mengisi komentar. Dari halaman web ke pengguna, kebanyakan organisasi harus menyimpan informasi dari para pengunjung halaman web agar situs web mereka bersifat interaktif. Proyek ini melibatkan pembuatan formulir untuk digunakan dalam pembelian buku. Proyek ini ditunjukkan untuk membuat formulir tetapi tidak menyediakan instruksi kepada browser web untuk memproses hasil formulir. Informasi dari formulir biasanya dikirim melalui atau dimasukkan ke dalam basis datanya. Hypertext Markup Language adalah bahasa yang digunakan untuk menulis halaman web. Ciri utama dokumen HTML adalah adanya teks dan elemen. Elemen dalam dokumen HTML dikategorikan menjadi dua, yaitu head dan body dari halaman web ke pengguna, sedangkan tag dinyatakan dengan tanda lebih kecil dan tanda lebih besar. Dalam menggunakan sebagian besar kode HTML tersebut harus terletak di antara tag kontainer. Dokumen HTML mempunyai 3 buah tag utama membentuk struktur dari dokumen HTML, yaitu HTML, head, dan body. Masing-masing memiliki kelebihan. Contoh, masing-masing teknik ini memiliki kelebihan masing-masing. Menu drop-down menawarkan jawaban yang saling eksekutif, sama halnya dengan tombol radio, tetapi memakan tempat yang lebih sedikit pada layar komputer. Jika terdapat 50 atau lebih pilihan, misalnya negara bagian untuk alamat surat, menu drop-down lebih baik dibandingkan tombol radio, tetapi tombol radio memiliki kelebihan dapat menampilkan semua pilihan kepada pengguna dengan satu tayangan. Menyimpan contoh, Anda harus menyimpan dokumen sebagai file HTML. Jenis setelan dokumen awal di Notepad adalah dokumen teks dengan ekstensi file. Secara otomatis akan ditambahkan ke nama file jika file tersebut disimpan dalam bentuk teks. Browser web tidak dapat menerjemahkan jenis-jenis dokumen teks. Memasukkan nama file seperti book. Masukkan nama file seperti book untuk proyek Anda, tetapi tanpa tanda kutip. Jenis file yang dipilih yaitu save as tab. Haruslah all flash dan pengemudian harus di-set ke ANSI. Jika Anda tidak memilih all flash sebagai jenis file, maka halaman web bisa jadi tidak akan bekerja, dan lebih buruk lagi, ekstensi teks akan ditambahkan pada nama file Anda. Melihat halaman web. Setelah halaman web telah disimpan, Anda dapat melihatnya untuk memeriksa apakah halaman tersebut bekerja dengan baik. Anda tidak harus menutup program Notepad. Program ini dapat tetap terbuka ketika Anda menggunakan browser web. Jika Anda perlu membuat beberapa koreksi, pilihlah editor Notepad lagi. Editlah kode HTML dan simpanlah dokumen tersebut lagi. Setiap kali Anda menyimpan file HTML menggunakan Notepad, amat penting untuk memastikan bahwa jenis file Anda adalah all flash. Proyek 6 dasar-dasar spreadsheet. Spreadsheet yang pertama, spreadsheet memiliki kelebihan dibandingkan dengan program perhitungan sederhana, yaitu dapat digunakan untuk memberikan kapabilitas sistem informasi yang cukup rumit bagi perusahaan. Oleh karena itu, tampilan lembar kerja sebaiknya berbentuk formulir yang membantu pembuatan keputusan. Yang kedua, mulailah membuat contoh ini dengan membuka program Excel. Perhatikan bahwa terdapat 3 tab lembar kerja yang di bagian bawah layar. Set pertama, set kedua, dan set ketiga. Kita hanya membutuhkan 2 lembar data untuk contoh dan kita ingin menamainya invoice dan diskon. Ketika klik tab sheet 3 dan pilihlah perintah edit diikuti subperintah delete sheet. Pastikan bahwa Anda memiliki delete sheet dan bukan subperintah delete. Setelah menghapus sheet 3, sekarang yang tertinggal hanya 2 lembar data. Yang keempat, klik 2 kali tersebut set pertama untuk menandai kata set pertama. Tekan tombol delete untuk menghapus nama sheet pertama dan ketikkan invoice. Untuk label tab, klik 2 untuk menghapus nama sheet pertama dan ketikkan invoice. Klik tab sheet kedua, hapus dan ketikkan diskon. Sekarang Anda memiliki tabel-label lembar data yang benar pada 2 lembar yang dibutuhkan untuk contoh ini. Lembar data diskon. Isi lembar data diskon akan memasukkan pertama kali. Tujuan dari lembar data pada contoh ini adalah menentukan 2 unit harga yang menentukan presentasi diskon. Lembar data faktur. Lembar data invoice jauh lebih rumit. Mulailah dengan membuat lembar kolom cukup besar sehingga dapat menampung nilai dan judul faktur.
Gunakan mouse yang untuk memilih kolom A hingga G, kemudian pilihlah perintah format, diikuti dengan perintah kolom dan width. Selanjutnya pilihlah kolom dengan lembar 13. Sekarang Anda dapat memasukkan data di mana nilainya tidak akan melebihi ukuran sel. Anda harus memulai dengan memasukkan nilai data ke dalam sel-sel yang tidak membutuhkan perhitungan. Nilai Anda mungkin tidak muncul dengan format yang sama, seperti pada lembar invoice. Kita akan memformat file hingga setelah nilainya dimasukkan. Sel A1 telah memiliki entry invoice, sel B3 hingga B7 berisi kata-kata item, chart, table, line, and below, hingga satuan juga dimasukkan ke dalam sel C3 hingga C7. Lewati kolom D, nilai-nilai ini akan dihitung, kemudian masukkan unit ke dalam sel E3 hingga E7, masukkan kata-kata diskon dalam D3 dan extended price dalam sel G8, F10, dan G10. Kita akan meletakkan teks di tengah-tengah sel A1 hingga G13, sorot keseluruhan area hingga mouse pada sel A1 sambil memegang tombol mouse, tariklah kursor hingga sel 3, lepaslah tombol mouse, keseluruhan area akan tersorot dan pilihlah perintah format, diikuti subperintah sel. Pilihlah tab jajaran alignment, maka layar seperti pada figur P6.6 akan muncul. Kita menginginkan nilai-nilai ini terletak di tengah. Satu-satunya pengecualian untuk peletakan di tengah adalah sel G8, di mana kata total muncul. Kata total harus sejajar dengan sel kiri sel dengan menggunakan figur P6.4 sebagai panduan. Formatlah sel C4 hingga C7 sebagai field, mata uang dengan 2 desimal. Formatlah sel D4 hingga D7 sebagai persentase tanpa desimal. Jumlah total sel F8 dan nilai-nilai pada amount due harus berbentuk mata uang dengan jumlah desimal. Diskon yang diberikan tergantung pada harga satuan dan nilai pada lembar data diskon. Figur P6.7 menunjukkan pernyataan IF untuk sel D4. Lihatlah baris terbatas dari lembar data sel-sel. Jika nilai di dalam sel C4 lebih besar atau sama dengan nilai dalam lembar data diskon pada sel A4, maka nilai lembar data diskon B4 akan ditempatkan ke dalam tersebut setelah ditandai sebagai A4 pada lembar data diskon. Tetapi dengan dolar mengawali data baris, kita dapat menyalin cut and paste formula ini ke dalam sel-sel lain. Jika nilai dalam C4 tidak lebih besar atau sama dengan diskon A4, maka perbandingan lain dilakukan jika nilai C4 lebih besar dari atau sama dengan diskon A3, maka sel ini menjadi nilai dalam diskon B3. Jika kedua perbandingan tidak benar, maka nilainya menjadi 0. Satu peringatan, urutan penyampaian IF amat penting ketika dua atau lebih pernyataan bergabung dalam sebuah formula. Pernyataan IF akan berhenti ketika sebuah perbandingan benar. Harga keseluruhan adalah harga per unit dikalikan dengan 1 dikurangi diskon dikalikan jumlah unit yang dibeli. Tanggal saat ini ditempatkan dalam G11 sebagai fungsi Excel tanpa tanda kutip. Sel G12 adalah sel G11 ditambah 30, sel 13 adalah sel 11 ditambah 60, diformat menjadi bulan, hari, tahun tanpa jam, menit, dan detik. Yang ditampilkan figur menampilkan layar di mana format untuk sel-sel ini akan terjadi. Sel-sel yang terakhir F11 hingga G13 mencerminkan nilai waktu dari uang. Time value of money ketika membayar faktur. Jumlah yang harus dibayarkan hari ini dalam F11 adalah jumlah keseluruhan memasukkan F sama dengan F8 ke dalam sel F11. Setelah 30 hari, jumlah terutang adalah 101% dari total. Setelah 60 hari, jumlah terutang adalah 103% total. Masukkan F sama dengan F8 kali 1.10 ke dalam sel F12 sama dengan F8, 1 kali 03 ke dalam sel F13. Figur 68 menampilkan layar dihasilkan dari pemilihan perintah format, diikuti perintah sel. Dengan mengeklik tab font, Anda dapat membuat judul kolom dalam huruf tebal atau mengubah ukuran font pada kata invoice dalam sel A1. Mengubah font dalam sel dapat membuat fitur ini lebih menarik dilihat. Selanjutnya, menyimpan contoh. Anda sebaiknya menyimpan contoh dengan Anda sebagai example P6.2 Excel secara otomatis akan menambahkan ekstensi XLS kepada nama files. Dengan demikian, Anda dapat mengacu pada contoh ini ketika mengerjakan tugas di bawah. Terima kasih.